Shalom Bapak Ibu terkasih, damai sejahtera dan sukacita senantiasa berada di dalam setiap hidup kita. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan topik dengan judul Kaya dalam Segala Sesuatu. Bapak Ibu yang terkasih, tanpa disadari, manusia membentuk dirinya sendiri dengan pengertiannya atau pola pikirnya, di mana pola pikir atau pengertian itu bisa berasal dari keturunan, ya, jadi faham, pikiran, gaya hidup yang berasal dari latar belakang kita maupun dari lingkungan di mana kita berada, dari apa yang kita saksikan, apa yang kita dengar, bahkan dari pergaulan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa pembentukan pola yang seperti itu berasal dari dunia ini. Ya, jadi dari dunia ini itu adalah satu pengertian pola pikir yang bukan berasal dari firman. Nah, tidak berhenti sampai di situ, atau lebih berbahayanya, kalau pola pikir kita itu kemudian kita gunakan sebagai tolok ukur dalam menilai orang lain, bahkan terhadap Tuhan. Wah, itu bahaya sekali. Betapa salah sasarannya kita ketika kita pada akhirnya menggunakan pola pikir itu untuk menilai orang lain bahkan Tuhan. Itu pengalaman itu dialami oleh Paulus sendiri di 2 Korintus 5 ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi bahaya sekali pola pikir kita. Kalau pola pikir kita salah, maka seluruh keberadaan hidup dan eksistensi kita akan menjadi salah sasaran. Nah, sesungguhnya kita hanya bisa bersandar atau berharap kepada firman Tuhan, yang kita yakini bahwa hanya dengan firman itu yang sanggup mengubahkan pola pikir kita, pengertian kita, yang pada akhirnya firman itu berkuasa mengembalikan hidup kita pada rancangan Tuhan yang sempurna. Jadi sandaran kita sesungguhnya hanya firman saja, agar kita terus mengalami perubahan. Nah, saudaraku, mari kita akan baca dari 2 Korintus 8 ayat 1-7. Selain apa yang diungkapkan dalam firman Tuhan ini akan memperbarui atau mengubah cara berpikir kita, tolok ukur kita, semoga firman ini juga akan menguatkan kita pada saat kita melewati masa-masa sulit seperti saat ini. Saya akan bacakan di 2 Korintus 8 ayat 1-7. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepadamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi ini Paulus sedang menceritakan kepada jemaat di Korintus tentang apa yang terjadi, yang dilihat oleh matanya sendiri, tentang bagi apa yang terjadi di jemaat di Makedonia. Demikian firman Tuhan. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, jadi barangkali kalau saya membaca sangat miskin, itu tentu jauh berbeda dengan keadaan kita saat ini, gitu ya. Sangat miskin pada waktu itu. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh
kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Jadi dari firman ini sebenarnya Paulus mengungkapkan sesuatu yang kontradiktif antara kondisi yang terjadi, kondisi lahiriah yang terjadi di jemaat Makedonia, dan sikap batiniah mereka benar-benar kontradiktif. Mungkin bagi pandangan orang-orang saat ini untuk melakukan perkara-perkara yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang mulia, senantiasa didasari pada alasan yang lahiriah. Tapi firman ini menjelaskan, sekalipun alasan lahiriah tidak ada sama sekali. Bahkan ada satu hal yang bagi kita harus berpikir ulang untuk perbandingkan diri kita saat ini dengan saat itu, katanya. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, barangkali waktu itu adalah penganiayaan yang luar biasa, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, saya semalam melihat bagaimana kehidupan orang di pelosok tanah di daerah Nepal gitu ya, yang kemiskinannya luar biasa. Barangkali gambaran sangat miskin itu ya seperti itu. Tidur dengan binatangnya dalam kondisi yang sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Semoga firman ini memberikan satu paradigma yang baru, menanamkan pola pikir yang baru, bahwa kalau selama ini pola pikir kita hanya dibatasi oleh hal-hal yang kita tahu dari pergaulan kita, dari internet, dari lain sebagainya, tetapi semoga firman ini mengubahkan cara berpikir kita bahwa sesungguhnya di dalam Kristus kita kaya di dalam segala sesuatu. Dan hanya dengan alasan itu, kita dapat melakukan sesuatu yang mulia di dalam pandangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, mari kita mengawali doa pagi ini dengan berdoa.